pelajaran, maka terlebih dahulu kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar. Saya persilahkan kepada kakak kelasnya untuk memimpin doa. Maju ke depan. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita membaca doa. Doa dimulai. Baiklah anak-anakku, sebelum kita lanjut kepada materi pelajaran, maka terlebih dahulu kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan negara kita, lagu Indonesia Raya. Saya persilakan ke teman. Baiklah anak-anakku, Bapak akan mengecek kehadiran anak-anakku sekalian. Kalau hadir, angkat tangan. Saya sebut nama yang pertama. Nada. Hadir Pak. Husnul. Hadir Pak. Baiklah anak-anakku, sebelum kita masuk pelajaran, maka kita break dulu. Tepuk semangat. Alhamdulillah. Anak-anak sekalian, minggu lalu kita sudah mempelajari materi tentang Asmaul Husna. Siapa yang masih ingat pelajaran minggu lalu? Angkat tangan. Saya. Ya baik, silakan. Asmaul Husna adalah 99 nama Allah yang baik. Nah, ada yang lain? Saya. Ya, coba silakan. Rahim Maha Penyayang. Ada yang lain lagi? Saya. Ya. Al-Adil Maha Adil. Oke. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama, peserta didik nanti setelah selesai belajar mampu mengetahui makna qada dan qadar. Kemudian yang kedua, peserta didik bisa memberikan contoh qada dan qadar. Kemudian yang ketiga, peserta didik bisa membuat proyek tentang penerimaan takdir baik dan takdir buruk dan bagaimana kita menyikapinya. Takaran atau sifat. Qadha dan qadar atau takdir berasal dari bahasa Arab. Qadha secara bahasa berarti ketetapan, ketentuan, ukuran, takaran atau sifat. Qadha secara istilah yakni ketetapan Allah yang tercatat di Lauhul Mahfuz sejak zaman azali. Ketetapan ini sesuai dengan kehendaknya dan berlaku untuk seluruh makhluk atau alam semesta. Adapun qadar atau takdir secara bahasa berarti ketetapan yang telah terjadi atau keputusan yang diwujudkan. Qadar atau takdir secara istilah adalah ketetapan atau keputusan Allah yang memiliki sifat maha kuasa atau qadir atas segala ciptaannya, baik berupa takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Ciptaan Allah ada kalanya terwujud setelah melalui proses alam atau mengikuti hukum sebab akibat, seperti wujudnya anak karena adanya orang tua dan wujudnya harta benda karena hasil usaha manusia. Ada kalanya ciptaan Allah terwujud seketika tanpa proses, seperti wujudnya Nabi Isa tanpa ada bapaknya. Wujud mukjizat Nabi Isa menghidupkan orang yang telah meninggal dunia. Takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq ialah takdir yang masih dapat diubah melalui usaha manusia.
Setiap hamba diberi peluang atau kesempatan oleh Allah untuk berusaha mengubah keadaan dirinya menjadi lebih baik. Contoh takdir mu'allaq misalkan, Hasan dilahirkan dalam keluarga yang sederhana. Ia ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Akan tetapi, ia menyadari bahwa penghasilan orang tuanya sangatlah terbatas. Sehingga ia mencari cara agar cita-citanya dapat tercapai. Ia belajar dengan tekun sehingga meraih prestasi tinggi dan mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Anak-anak sekalian, adapun proyek yang kita akan buat pada pagi hari ini, Bapak akan jelaskan. Yang pertama, anak-anak sekalian mencari poster yang menggambarkan orang yang menerima takdir buruk dan poster orang yang menerima takdir baik dan bagaimana kita menyikapinya. Baik anak-anakku, Bapak akan membagi kelompok dalam mengerjakan proyek sebentar. Yang ini di sini kelompok 1 dan di sini kelompok 2. Ya saya Bapak bagikan bahan atau alat yang akan dikerjakan. Oke. Baiklah anak-anak sekalian, kita akan mengerjakan proyek yang Bapak lakukan. Silakan dikerjakan. Ini juga berdiri. Oke. Bapak mempersilahkan kepada kelompok 1 untuk mempersilahkan hasil kerja kelompoknya. Saya dari kelompok saya dan kelompok 1. Saya akan jelaskan berikut beberapa cara menghadapi takdir baik. Sikap spiritual. 1. Syukur. Mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang Bila Bapak akan memberikan nilai dari 2 kelompok yang sudah menyelesaikan hasilnya, saya beri nilai kelompok 1 95 dengan nilai yang sangat baik. Tepat. menurut catatan kelompok kami, kelompok 1 sudah sampai. Anak-anakku, untuk di akhir pembelajaran ini, untuk menyemangati, marilah kita breaking dulu. Tempo semangat. Bagaimana pembelajaran kita pada hari ini? Apa menyenangkan apa usul? Baik anak-anakku, sebelum kita tutup pelajaran, maka Bapak menyampaikan pelajaran untuk minggu depan, yaitu pembelajaran masih tentang materi qadar dan qadar, yaitu bagian hikmah qadar dan qadar. Kemudian saya persilahkan kepada anak-anak sekalian untuk memimpin doa sesudah belajar. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, mari kita membaca doa. Doa dimulai. Kartu
pelajaran yang kita pelajari pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang dipelajari dapat bermanfaat bagi kita dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, marilah kita menutup pelajaran kita ini dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Alamin. Saya tutup dengan ucapan billahi taufiq haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Dan sebelum kita masuk ke pelajaran, maka terlebih dahulu kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar. Saya persilahkan kepada kakak kelasnya untuk memimpin doa. Maju ke depan. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita membaca doa. Doa dimulai. Baiklah anak-anakku, sebelum kita lanjut kepada materi pelajaran, maka terlebih dahulu kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan negara kita, lagu Indonesia Raya. Saya persilakan ke teman. Maka kita menyanyikan lagu nasional Indonesia Raya. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Baiklah anak-anakku, Bapak akan mengecek kehadiran anak-anakku sekalian. Kalau hadir angkat tangan. Saya sebut nama yang pertama, Nada, Hadir Pak. Husnul. Hadir Pak. Baiklah anak-anakku, sebelum kita masuk pelajaran maka kita break dulu. Tepuk semangat. Alhamdulillah. Anak-anak sekalian, minggu lalu kita sudah mempelajari materi tentang Asmaul Husna. Siapa yang masih ingat pelajaran minggu lalu? Angkat tangan. Saya. Ya baik, silakan. Asmaul Husna adalah 99 nama Allah yang baik. Nah, ada yang lain? Saya. Ya, coba silakan. Rahim Maha Penyayang. Ada yang lain lagi? Saya. Ya. Al-Adil Maha Adil. Oke. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama peserta didik nanti setelah selesai belajar mampu
mengetahui mana kadar dan kadar. Kemudian yang kedua, peserta didik bisa memberikan contoh kadar dan kadar. Kemudian yang ketiga, peserta didik bisa membuat proyek tentang penerimaan takdir, baik dan takdir, buruk, dan bagaimana kita menyikapinya. Takaran atau sifat. Qadha dan qadar atau takdir berasal dari bahasa Arab. Qadha secara bahasa berarti ketetapan, ketentuan, ukuran, takaran atau sifat. Qadha secara istilah yakni ketetapan Allah yang tercatat di Lauhul Mahfuz sejak zaman azali. Ketetapan ini sesuai dengan kehendaknya dan berlaku untuk seluruh makhluk atau alam semesta. Adapun qadar atau takdir secara bahasa berarti ketetapan yang telah terjadi atau keputusan yang diwujudkan. Qadar atau takdir secara istilah adalah ketetapan atau keputusan Allah yang memiliki sifat maha kuasa atau qadir atas segala ciptaannya, baik berupa takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Ciptaan Allah ada kalanya terwujud setelah melalui proses alam atau mengikuti hukum sebab akibat, seperti wujudnya anak karena adanya orang tua dan wujudnya harta benda karena hasil usaha manusia. Ada kalanya ciptaan Allah terwujud seketika tanpa proses, seperti wujudnya Nabi Isa tanpa ada bapaknya. Wujud mukjizat Nabi Isa menghidupkan orang yang telah meninggal dunia. Takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq ialah takdir yang masih dapat diubah melalui usaha manusia. Setiap hamba diberi peluang atau kesempatan oleh Allah untuk berusaha mengubah keadaan dirinya menjadi lebih baik. Contoh takdir mu'allaq misalkan Hasan dilahirkan dalam keluarga yang sederhana. Ia ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Akan tetapi, ia menyadari bahwa penghasilan orang tuanya sangatlah terbatas, sehingga ia mencari cara agar cita-citanya dapat tercapai. Ia belajar dengan tekun sehingga meraih prestasi tinggi dan mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Anak-anak sekalian, adapun proyek yang kita akan buat pada pagi hari ini, Bapak akan jelaskan. Yang pertama, anak-anak sekalian mencari poster yang menggambarkan orang yang menerima takdir buruk dan poster orang yang menerima takdir baik dan bagaimana kita menyikapinya. Anak-anakku, Bapak akan membagi kelompok dalam mengerjakan proyek sebentar. Yang ini di sini kelompok 1 dan di sini kelompok 2. Ya, saya Bapak bagikan bahan atau alat yang akan dikerjakan. Oke. Baiklah anak-anak sekalian, kita akan mengerjakan proyek yang Bapak bagikan tadi. Silakan dikerjakan. Ini juga berdiri. Oke. Bapak mempersilahkan kepada kelompok 1 untuk mempersilahkan hasil kerja kelompoknya. Saya dari kelompok saya dan kelompok 1. Saya akan jelaskan berikut beberapa cara menghadapi takdir baik. Sikap spiritual. 1. Syukur. Mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang Bila Bapak akan memberikan nilai dari 2 kelompok yang sudah mempresentasikan hasilnya, saya beri nilai kelompok 1
95 dengan nilai yang sangat baik. Tepuk tangan. Menurut catatan kelompok kami, kelompok 1 sudah sampai. Anak-anakku, untuk di akhir pembelajaran ini, untuk menyemangati, marilah kita breaking dulu. Tempo semangat. Bagaimana pembelajaran kita pada hari ini? Kamu menyenangkan apa Usi? Baik anak-anakku. Sebelum kita tutup pelajaran, maka Bapak menyampaikan pelajaran untuk minggu depan, yaitu pembelajaran masih tentang materi kadar dan kadar, yaitu bagian hikmah kadar dan kadar. Kemudian saya persilakan kepada anak-anak sekalian untuk memimpin doa sesudah belajar. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, mari kita membaca doa. Doa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tempo semangat. Baiklah anak-anakku, saya kira cukup pelajaran yang kita pelajari pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang dipelajari dapat bermanfaat bagi kita dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, marilah kita menutup pembelajaran kita ini dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Alamin. Saya tutup dengan ucapan billahi taufiq wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.